Hai semua, terima kasih sudah kembali ke podcast aku, Lusti Balenguru, Life Improvement Coach. Episode kali ini kita mau sama-sama bahas tentang keuangan. Episode sebelumnya aku juga udah bahas tentang melek keuangan atau bahasa bekennya financial literacy. Buat kamu yang belum dengar, dengerin deh. Di podcast itu aku bahas tentang 3 dasar utama melek secara keuangan. Nah, kalau kali ini aku mau bahas lebih spesifik ke kaum millennials. Buat kamu pendengar yang masih millennials ataupun yang pernah millennials, cocok banget nih untuk dengerin podcast ini. Kenapa? Sebagai millennials, baru meniti karir dan gaji terbatas sebenarnya nggak bisa jadi alasan untuk nggak merencanakan pengelolaan keuangan dengan baik. Perencanaan keuangan yang matang akan menentukan masa depan, termasuk bagi para kamu anak muda alias kaum milenial. Nah, podcast aku kali ini aku mau sedikit sharing mengenai menjadi milenial yang cerdas secara keuangan. Sebuah penelitian yang aku lakukan saya kutip dari detik.com 2017, ini agak cukup menggelitik teman-teman. Kenapa? Karena berdasarkan survei tersebut, dibilang bahwa generasi milenial di Indonesia diprediksi sulit memiliki rumah. Penyebabnya itu anak muda suka lakuin gaya hidup yang cenderung boros, katanya. Sementara kenaikan harga rumah sangat tinggi. Padahal, dengan rencanain keuangan yang baik, seseorang bisa bersenang-senang di kala muda dan tetap sejahtera di masa tua, mumpung jalan masih panjang, ya kan? Yuk ciptain keuangan sehat dari sekarang. Perencanaan keuangan ini penting untuk kita milenial dapat dimulai dengan cara-cara berikut, yaitu menghindari kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk yang seperti apa? Yang pertama, gaya hidup hura-hura. Para milenial ini biasanya gampang terpengaruh untuk urusan gaya hidup. Cenderung banget untuk kesenangan sesaat, bukan sesuatu yang bisa jadi investasi di masa depan. Misalnya membeli tas atau sepatu keluaran terbaru, branded and happening, padahal kemampuan finansial belum tentu mampu untuk selalu membeli barang-barang itu. Ya, yang kedua, kredit menumpuk. Karena terlalu ngikutin gaya hidup yang konsumtif, akhirnya tergoda untuk gunain kartu kredit. Sebenarnya gampang ya gunain kartu kredit, tinggal gesek. Tapi ujung-ujungnya kita pusing tujuh keliling ketika tagihan datang dari berbagai penjuru. Nah, ini kita harus waspada ya teman-teman millennials. Yang ketiga, kita sering banget gonta-ganti gadget nih. Ini godaan banget untuk para milenial. Biar dibilang up to date, saat ada ponsel keluaran terbaru langsung beli, padahal belum setahun ganti ponsel. Ya kan, ganti handphone atau smartphone. Apalagi sekarang banyak YouTuber yang memberikan unboxing HP-HP keluaran terbaru yang sangat up to date. Nah, ini benar-benar tempting banget ya buat kita. Teman-teman termasuk juga nggak punya kebiasaan ini. Nah, ini harus hati-hati ya teman-teman, mulai kendalikan. Yang keempat, kita cepat puas. Di era teknologi saat ini, milenial punya kesempatan untuk bangun usaha untuk mendapatkan sebenarnya tambahan penghasilan. Namun, ternyata nggak sedikit yang merasa puas hanya dengan menerima penghasilan dari satu sumber. Nah, kalau Anda tipe seperti ini, yuk mulai berpikir out of the box. Mencari peluang usaha yang bisa menambah penghasilan dan menyelamatkan kesejahteraan di masa depan. Yang kelima, milenial tuh cenderung sering nongkrong. Ini mungkin godaan terbesar untuk millennials ya. Banyaknya tempat nongkrong asik bikin frekuensi gaul jadi nggak terkendali. Akibatnya apa? Pengeluaran membengkak. Padahal kalau dihitung-hitung, pasti uang dikeluarkan lumayan juga. Dikutip dari OJK, saya ambil, katanya begini, gaya hidup yang dinamis ditambah minimnya pengetahuan pengelolaan keuangan membuat mereka, dalam tanda kutip milenial, merasa sulit untuk mengatur keuangan. Tapi sebagai milenial juga masih sulit mengatur keuangannya sesuai skala prioritas. Untuk itu kita harus menyikapi uang kita sendiri. Sebagian dari kita pasti udah memasuki usia kerja dan kebanyakan dari kita adalah generasi milenial. Saat ini, generasi milenial memang sedang naik daun. Nah, ya kan tadi aku udah bahas. Siapa sih sebenarnya generasi milenial? Generasi milenial itu kalian yang lahir pada kisaran tahun 1980 sampai 2000-an, atau kalian yang saat ini yang masih mendengar podcast saya berumur 17 sampai 37 tahun.
Generasi milenial ini identik dengan kemajuan teknologi beserta segala kemudahan yang ada. Generasi milenial juga lahir di zaman akses yang mudah ke lembaga keuangan. Milenial juga adalah generasi pertama yang tumbuh dengan komputer dan internet. Akan lebih mudah bagi millennials untuk mempelajari sektor keuangan dengan cepat dan menerapkannya ke dalam kehidupan. Untuk berinvestasi, milenial cukup akses segala hal yang dibutuhkannya melalui internet di gadget kita masing-masing. Nah, gaya hidup yang dinamis ditambah minimnya pengetahuan pengelolaan keuangan membuat milenial sulit untuk mengatur keuangan. Sebagai milenial juga masih sulit mengatur keuangannya sesuai skala prioritas. Nah, terus gimana cara cerdas buat kita yang millennials ini untuk mengelola keuangan dengan tepat? Nah, agar kita berhasil sebelumnya ya dalam mengelola keuangan, maka kita perlu menentukan tujuan supaya bisa lebih fokus dalam merencanakan keuangan. Nah, ini aku mau kasih panduannya. Yang pertama, apa tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang kamu? Yang kedua, berapa besar dana yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu? Dan yang ketiga, tentukan deadline sehingga sobat bisa memantau progres pengelolaan keuangan tersebut. Nah, kebanyakan kita milenial gunain prinsip kamu hidup sekali ya, atau you only live once katanya, YOLO singkatannya, yang membuat gaya hidup serta biaya pergaulan semakin meningkat. Mereka sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ketika melihat barang bagus di mall, langsung mau beli tanpa pikirin apa barang tersebut dibutuhin atau tidak. Dan pada akhirnya menyesal telah memberi barang tersebut. Ini gue banget sih. Hindari beli barang karena dasar keinginan bukan kebutuhan. Nah, selanjutnya usahain supaya kamu gak memiliki utang. Hindari hal-hal konsumtif seperti ajakan hangout terlalu sering, terutama untuk hal-hal yang belum terlalu kalian butuhkan dan bukan termasuk tujuan keuangan itu. Sebelum beli sesuatu, periksa dulu kondisi keuangan kalian. Jangan karena keinginan untuk tampil keren, bikin kalian berhutang. So, kamu harus bijaksana dalam manfaatin aplikasi di gadget kalian untuk mengetahui promo-promo diskon. Kalau keinginan keuangan terkontrol tiap bulan, kita bisa gunain aplikasi pengelola keuangan. Banyak banget. Dengan begitu, kita lebih mudah mengevaluasi setiap bulannya. Oke. Waktu uang jajan atau gaji masuk ke rekening, usahain bikin planning sesuai skala prioritas. Triknya, kita bisa terapin rumus 40, 30, 20, 10. Nah, apa tuh? 40% adalah anggaran untuk keperluan sehari-hari, 30% untuk kebutuhan utang, 20% untuk investasi dan tabungan, dan 10% sisanya untuk keperluan sosial. Tabungan, investasi, asuransi, dan jaminan pensiun adalah 4 hal wajib yang harus masuk ke dalam rencana keuangan jangka panjang kalian. Harga barang dan kebutuhan yang semakin meningkat membuat 4 hal tersebut menjadi penting untuk kalian miliki sejak dini. Nah, bukanlah nyenengin ya kalau kalian bisa bergaul dan hangout serta secure gitu, atau punya rasa aman memiliki masa depan yang terjamin. Yang paling utama, meskipun rencana keuangan sudah sempurna, kita tetap nggak boleh lupain dana darurat untuk hal-hal nggak terduga yang mungkin muncul. Jangan biarin hal-hal nggak terduga tersebut ganggu your financial planning yang sudah susah payah disusun. Nah, jadi kira-kira sih itu yang bisa aku bagiin teman-teman, cara cerdas mengakali kehidupan kita yang serba konsumtif ini dengan hal-hal sederhana. Itu yang tadi kita sudah bahas sama-sama, rumus 40, 30, 20, 10, dan juga install aplikasi perencanaan keuangan di gadget kalian yang sangat mudah kita jumpai. Kemudian kita yang paling penting, kita harus punya tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, dan berapa besar dana yang kita perlukan untuk mencapai tujuan itu. Dan juga jangan lupa tentukan deadline sehingga kita para millennials bisa memantau progres apakah pengelolaan keuangan kita sudah
oke, terlaksana dengan baik ataupun belum. Kira-kira itu aja yang bisa aku sharing di podcast kali ini. Ditunggu aja podcast-podcast selanjutnya. Aku pamit undur diri. Terima kasih udah dengar dan terus dukung podcast saya. Thank you.